Okay, recording. Okay, so let's start. Basically, for today, I want to discuss this, the goals. Apa namanya untuk next 6 month, right? Kita kemarin kan udah ngumpulin beberapa. Kita tinggal bikin priority-nya aja. Just to make sure, let's double check something here. Yang pending cuma tasknya doang ya. Yang baru ini sih sebenarnya. This is just a quick discussion ya. Jadi I want to try this. Basically, I want to stop intern from merging directly to production without close inspection gitu. Jadi apa namanya? Kita akan fokus untuk apa namanya? Working on something that's fun gitu untuk si internnya itu, sama mereka juga apa namanya bisa belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak cuman disuruh kerjain terus hasilnya kayak gimana terserah asal di merge gitu kan. Nah, tapi kita lebih ke apa namanya? Kita akan bahas kayak kalau misalnya kita akan bikin bikin blog untuk bikin apa namanya? Untuk nulis solusinya itu akan sama juga kita akan bahas dulu gitu kan. Uh, apa problemnya mereka, terus gimana approach-nya dan kenapa approach ini bagus gitu. So I think this will save us in the long run. Tentang bugs. Soalnya bugs yang kayak gitu biasanya munculnya lama setelah mereka merge, 3 bulan kemudian baru baru deh kita tahu ada salah approach atau sebagainya gitu. So I think this is related to the goal that I'd like to propose. Apa namanya? Ini oke. Apa namanya? Front end refactoring. Jadi di apa namanya refactoring is basically incremental, tapi fokusnya adalah converting hardcode component blocks into reusable component. Jadi kayak tadi example-nya itu kayak table itu kan. Tiap kali kita butuh table, kita selalu bikin pakai apa namanya material UI table itu kan. Terus kita bikin sendiri apa namanya kita kompos lagi gitu ya. Selalu kita tulis gitu terus. Instead of kita bikin reusable table style. Kalau aku ngelihat beberapa software yang bagus gitu strukturnya, ada yang lagi kebuka ya. Misalnya gini, SendGrid pakai kayak gitu nggak? Nah misalnya gini, ada nggak sih kalau ini sesuatu yang mereka reusable gitu? Let me see. Atau apa ya? Toolkit kali ya. I think Toolkit ini dia pernah refactoring code-nya, sama style-nya juga berubah dari yang awal itu. Jadi kalau kita perhatiin, mereka tuh style-nya pasti gini. Ada table, ada filternya, ada pagination-nya. Terus kalau itemnya ini diklik, mereka akan munculin pop-up dari samping ini sebenarnya kan. Sorry, Kabayo lagi share screen atau karena ini share tab-nya di Koda. Oh iya, oke. Ini yang screen yang mana? Koda tadi. Di entire ya. Oke, aku lagi sharing ini. Toolkit. Oke, jadi mereka itu pasti table, terus ketika diklik ada detailsnya dan ada ini. Dan ini stylenya konsisten untuk yang lain-lain gitu ya, kayak guest list contohnya. Nah, ini kan sama persis sebenarnya, cuma beda isinya aja. Nah, kayak gini juga. So, basically kita pengen sesuatu yang kayak gini. Ini komponen table, komponen pop-up, terus tiap kali kita misalnya butuh table user gitu kan, kita ada page user, ya kita tinggal isi aja datanya pakai data user. Kalau
apa namanya, tabel properti, isi aja datanya pakai properti, semuanya bakalan sama gitu. Yang beda nanti action-nya aja, action-nya apakah membuka page barunya lagi itu juga bisa sama juga, yang beda isinya doang gitu. So I think things like that, apa namanya, gimana caranya kita bisa bikin, in this case there's an example, tabel kita itu biasanya selalu butuh search, filter, sama pagination kan. Nah, tapi tiap kali kita mau bikin kayak gitu, kita selalu bikin, terus ada yang, aduh aku nggak tahu caranya bikin pagination lewat API, lewat Redux gitu misalnya, gitu. Terus bisa juga kayak cleaning up the one time use reducer ini. Jadi kalau kita fetch data sekarang, taruh di reducer, kalau belum di reset, dia datanya masih tetap di situ gitu kan, tetap ada di state managementnya itu. Jadi lama-lama bakalan berat, terutama kalau orang kayak ECR gitu tiap hari pakai bigger, lama-lama application memorinya juga dia merasa berat gitu kan pakainya, harus di refresh lagi gitu. I think we can work on something like this, apa namanya, isu yang apa namanya mendasar, dan untuk kita apa namanya, untuk intern, ini masalah kayak gini akan lebih menarik gitu kan, karena sesuatu yang fundamental gitu, bukan sekedar terserah mau ngapain terus benerin apa namanya, benerin functionality-nya terus udah nggak ada proses learning-nya gitu. So the emphasis is basically intern will have fun exploring new approaches to front-end development, focused on code reusability and predictability. And then ini efeknya fast data table visualization. Apa namanya? Kita nambah table, nambah page baru bakalan gampang karena kita istilahnya cuman copy paste apa namanya code-nya, terus ganti configuration-nya doang. Paling dalam waktu 1 jam udah ada page baru gitu. I think that's one of the proposed goal. Tapi let's have a look on the goal that we have already collected. Ini belum ya priority-nya, barusan aku bikin kolomnya. So let's measure the priority with coffee ya. Seberapa banyak kopi yang kita pengen spend untuk ngerjakan goal ini. Let's see, dari siapa dulu nih? Kalau Nadia mana? Vodka or fit? Kalau ini kompak sekali ya, kompak saling menjelekkan yang satu dengan yang lain. Oke, let's have a look. Yang pertama kemarin disuggest sama Nadia ini ya, onboarding partner journey ya. Let's make it yang pertama. satu aja dulu deh semua biar nggak bingung. Nanti baru kita prioritize. Oke, gimana Nadia? Yep, actually I propose several things sih Kak. Yang pertama yaitu yang Bivigo untuk partner funnel, terus juga continuation of the guest communication channel. Mungkin yang mau kita trying to develop juga kan yang menggunakan pakai Toolkit API itu. Terus ya continuation juga untuk accounting journal, untuk masuk apa tuh partner funnel berarti itu sih. Yep. Oke, accounting ini sebenarnya dua-duanya ya, tapi mostly di guest kan ini ya. Untuk transaction di guest kan? Iya, tapi juga ke partner sih Kak. Oke, ke partner juga berarti. Oke, let's discuss one by one. The onboarding partner journey on Bivigo. Let's say ke VD deh kayaknya. Dari seberapa sering, kalau aku sih sering ya lihat apa namanya ada partner tuh komplain. Mereka nanya, ini kenapa propertiku belum live gitu listingnya. Nah, kira-kira kalau apa namanya kita kasih solusi kayak gini, kita kasih mereka statusnya, propertinya dalam proses apa gitu dan makan waktu berapa lama.
itu bakalan ke-solve nggak isu itu? Statusnya sendiri itu bisa, dan itu kan lebih nggak susah kan kalau statusnya doang. Cuman masalah prosesnya sih Kak, like the process of the onboarding itself yang juga jadi isu dari partner. Kemarin kan udah salah satu yang di-solve itu partner ditanya sama beberapa chapter yang berbeda, informasi yang sama. Penilaian community sama, penilaian marketing sama, dan itu lagi di-solve yang ini kan, yang step-step ini, yang ditambahin jumlah-jumlahnya. Nah, itu udah selesai? Ya, Itu itu kan udah selesai, yes. ya. Itu kemarin yang di-tackle kan isunya. Kalau yang ini itu onboarding statusnya aja atau prosesnya mau bisa dilakukan di Bivigo juga? Ya, Statusnya aja. status dan prosesnya juga sih harusnya. Cuma karena kita masih fokus on the first layer of the status dulu sih. Kalau statusnya doang bisa sih, dan itu harusnya nggak susah nggak sih? Kan cuma nampilin. Enggak, bukan susahnya sih sebenarnya, tapi ini apa? Jadi kan ada dua cara. Onboarding kita kan lama, itu kan prosesnya lama. Cara pertama yang paling bagus sebenarnya adalah bikin proses onboardingnya cepat gitu. Yes. Ternyata kemarin kita bahas di partnership nggak mungkin karena ada aja masalahnya gitu. Ada yang partnernya nggak ready, propertinya nggak ready, segala macam itu. Nah, jadi yang bisa kita lakuin, kita kasih tahu ke partner bahwa yang bikin lama itu mereka sendiri gitu. Jadi kita kasih tahu statusnya. Kalau status di partner onboarding itu kan ada yang biasanya community gitu, community harus inspection gitu. Yep. Nah, si community itu udah mulai mencoba untuk cepat inspectionnya, tapi kadang-kadang propertinya yang belum ready gitu kan. Betul. Nah, ini biar jelas, ini yang bikin lama siapa, antara partnernya atau community-nya gitu. Jadi ketika partner ini komplain, mereka tuh bisa ngelihat sebenarnya mereka sendiri yang bikin lama. Dan kalau mereka pengen cepet, ya ayo dibantu dicepetin selesainya gitu. Ya, relevan sih menurutku. Basically managing expectation ya. Kita expect-nya two ways partnership gitu. Kalau kita munculin ini di aplikasinya. Setuju. Oke, let's say seberapa urgent ininya, apa namanya, isunya soal komplain dari partner? Kalau aku lihat urgensinya dari karena ini bisa jadi inspection tool sih Kak. Datanya, at least data yang ada dapat itu bisa dipakai buat inspection. Karena kita di company sangat butuh untuk inspection untuk sementara, kayak supaya tahu issue itu di mana aja. Kalau aku sendiri kasih sekitar 3-4 copy. Oke. Kalau Nadia udah pernah ini bahas sama kliennya belum? Yang soal ini? Yap, udah pernah sih Kak. Sebenarnya ini juga salah satu sering di-push juga dari community khususnya karena mereka pingin partner tuh juga punya visibility gitu loh bahwa let's say sekarang BIF ini lagi ngerjain revenue projection mereka. Jadi please wait a bit. Nah, kalau misalnya udah please langsung diproses untuk accept gitu loh Kak. Jadi kayak bayar mereka cepat aja gitu punya visibility-nya gitu sih. Jadi agree to VD actually 3 to 4 cups. Oke, let's say 4 ya. Pertanyaan, sekarang yang web version masih dipakai atau enggak? Buat onboarding masih. Ya, partnernya masih pakai ya? I think no sih Kak. Karena Berarti kalau cuma dari gitu ya? karena dari community training mereka itu mereka udah nggak ada pakai asosiasi pakai bigger, cuma Bivigo aja. Nah, ini come up to another problem actually. Jadi, aku tuh notice lumayan hampir beberapa user itu tuh ternyata mereka belum selesai daftar, Kak. Tapi mereka udah bisa login di Bivigo-nya. Nah, ternyata setelah aku lihat-lihat, itu karena mereka nggak pernah registrasi usernya tuh di Bigger. Makanya mereka nggak pernah create user gitu loh, Kak. Gitu. Nah, terus Tapi mereka gimana? udah bisa login, Bivigo. Mungkin karena emailnya tuh udah ada kepake ke daftar yang buat revenue projection itu loh, Kak.
gitu. Tapi status usernya Oh. tuh kalau dicari tuh sebenarnya nggak muncul. Nah, status user bukannya udah muncul kalau dia kan kirim revenue projection, Ya, terus dia mau kirim revenue request, terus mau ngelihat revenue projection kan dia open account-nya di situ, kasih details, bikin password segala macam kan Iya. otomatis aktif tuh. ya. Tapi banyak yang masih kayak apa? Stepnya tuh banyak yang masih kosong gitu loh. Jadi kalau Step di usernya atau di step di property? usernya. Gitu. I see. Okay. So we need to fix it on Iya. Bivigo as well ya. Iya. Makanya tuh salah satu juga di backlogs Bivigo untuk sign up sih khususnya, Kak. Okay, definitely high priority. Kapan kita targetin untuk selesai? Alright, actually planning to meet Dan tadi hari ini dia nggak bisa, jadi mungkin besok sih Kak. We will start the onboarding partner sesuai dengan apa yang udah kita buat dan desain sebelumnya. Perhaps from Dan he just replied me 2 or 3 weeks actually he proposed. Okay, let's say this can be finished by The end of end of January. January ya. Okay, yep. Okay, and this can be start maybe kapan dia balik? Tanggal 7. Perhaps besok sih Kak kita mulai. Kalau nggak besok lusa mulainya. Oh, okay. Mau confirm sesuatu boleh nggak? Berarti yang di Bigger itu yang ngisi sekarang full dari tim BV ya? Atau udah nggak ngisi sama sekali ya? Iya. Onboarding BV semua ngisi ya? Oke. Termasuk accept revenue projection itu? Itu masih partner sih. Ya. Oh, berarti cuma nyampe accept revenue projection ya? Iya, masih. Sisanya udah mostly BV sih Kak. Makanya dengan adanya fitur yang onboarding ini, jadi partner punya visibility aja gitu. At least bisa inspection. Tapi agreement-nya berarti proses yang ada di partnership sekarang itu dari tim BV yang ngurusin untuk administrasinya lah ya. Iya. Oke. Okay. I think I'm going to add this. Kayaknya 5 ya. So aku baru ingat nih. Aku baru ingat. Chat di mana ya tadi? Ada jawaban dari partner. Saya kan serahin 100% sama Bukit Vista gitu. Kenapa Bukit Vista nggak tahu logbox-nya? Ya, itu yang kasus kemarin ya, kalau nggak salah, logbox. Right. Jadi kan basic information harusnya Bukit Vista udah tahu semua gitu kan. Yeah. So I think this is very important that dari BV itu benar-benar detail gitu. Semuanya ya harus tahu gitu, dan owner nggak perlu tahu ngapa-ngapain lagi. Itu dari Bu Aris Joglo Kawung kalau nggak salah. Ya, itu long lasting issue yang dari dulu kan agreement-nya kalau dulu tuh existing tool-nya itu kita pakai PRM yang ada di Trello. Kayak tetap nggak bisa deh. Harus ada somewhere in Bigger sih. Somewhere in our system maksudnya. Kayak di Trello. Yang info tambahan itu ya? Logbox itu biasanya ada di PRM, cuman ya itu mungkin nggak ke-update atau gimana karena kan nggak mandatory field atau ya gitu. Jadi memang harus ada di somewhere in our system, dan aku agree banget kayak aneh aja kalau misalnya kita property manajernya cuman kita nggak tahu kalau misalnya dia pakai logbox atau enggak, nomor logboxnya berapa, itu masih sering banget ditanya-tanyain ke partner. Oke. Nadia, bisa nggak kita punya fitur yang kayak gitu di property? Kayak guest persona itu. Yeah, I do agree. Yeah, apapun yang mau kamu isi aja gitu. I was thinking that actually. Dulu itu kita punya salah satu fitur yang mirip kayak gitu Kak. Jadi kan karena logbox itu data logbox dan juga wifi password dan lain-lain itu juga udah diisi di Airbnb listing. Dulu pernah kita tarik ke guest portal. Kalau nggak salah. Tapi ya itu isunya tetap sama kayak yang dulu ya, soal cookies dan lain-lain itu. Karena nggak selalu 100% sukses buat kita tarik datanya. Tapi dulu kita pernah bahas kayak supaya tamunya juga ya tahu sendiri tanpa nanya ke kita logboxnya nomornya berapa. Tapi kita bilang oke, datanya ada di Airbnb. Kenapa kita nggak tarik dari situ aja? Tapi it doesn't work. So yeah. Oke.
Oke, mungkin tambahin di catatannya ini ya Nat ya. Berarti ada Yap. beberapa detail yang perlu ditambahin. Oke, makan setengah jam. Oke, guest communication channel manager. What do you guys think about this? Kalau menurutku sih opportunity-nya atau ya opportunity untuk ini bisa sukses agak low ya. Untuk pindah channel manager atau kita bakalan bikin channel manager sendiri itu low ya. Looking Ya, at that person, terutama karena mediumnya juga udah sangat diverse. Instagram sama website sih terutama. Instagram sama Facebook. Produk-produknya Facebook tuh susah di apa-apain buat communication-nya. Right. Oke. Mungkin aku penasaran sih dari Vidi sebagai squad leadernya Guys Funnel. Ekspektasinya gimana sih buat communication ini nih? Kalau misalnya orangnya 6, itu udah ada sistemnya sebenarnya jumlahnya, karena rollingnya itu udah dibuat sedemikian rupa kayak gak mungkin ada yang blind spotnya. Tapi lebih ke kalau dari tag-nya itu lebih ke pengen bisa ada akses ke detail aktivitas kayak teksnya gitu buat dianalisis supaya lebih banyak visibility aja tamunya. Tanpa kalau sekarang analisis itu masih kayak summary ya dari funnel manager ya. Dan itu kayak nggak tahu kalau misalnya analisisnya udah tepat atau belum kan. Kalau misalnya kita bisa punya detail lebih dalamnya dari setiap teksnya akan lebih useful. Oke. Kalau kita nge-scrape API-nya itu masih belum susah ya? Yang mana? Airbnb? Enggak itu. Token. Instagram, apa namanya? Yang direct itu kan? Oh iya, yang dari enggak belum bisa. Okay, let's put it on the low priority for now ya. Menurut operation masih oke nggak? Justru ini kayak important, tapi solusinya belum tahu apa gitu. Kalau human resource? Kalau human resource itu, nah itu human resource itu bisa jadi salah satu dan itu minimal 6 sih kalau dari sistem yang aku bikin. Okay, let's put it on research kali ya. Kita butuh. Aku penasarannya itu karena gini Kak, kayak kalau misalnya orang-orang perusahaan-perusahaan kayak Telkomsel, IndiHome gitu-gitu, itu nggak mungkin kan satu orang doang yang jaga gawangnya. No, probably mereka satu orang satu channel malah mungkin, atau satu channel multiple orang juga. Iya, nah itu gimana cara kerjanya itu bisa kita research gak ya? Atau sebenarnya kita udah tahu cuman optionnya kita nggak bisa ambil, contohnya kayak mahal karena harus bayar gitu-gitu. Oh, kalau yang Kak Bayu pernah dapat yang pakai WhatsApp API itu gimana Kak? Iya, itu 700.000 kok sebulan, harusnya bisa ya. WhatsApp, Facebook bisa masuk situ sebenarnya sih. Ini problemnya ini cuman direct booking aja atau termasuk yang existing booking terus mau minta support gitu? Reservation sih terutama sekarang tuh yang loadnya gede, jadi bagian inquiry. Inquiry dari non Airbnb atau termasuk Airbnb juga? Termasuk non Airbnb, Facebook yang paling banyak, makanya kayak agak di lower priority. Oh iya, campaign-nya dari lower priority ya. I see. Okay. Nadia, I think we can put this into a research mode. Kayaknya yang waktu itu aku nemuin itu bisa kali ya kita coba ya. Yap. Dia tuh agak-agak apa namanya, susah, tipikal perusahaan Indonesia gitu. Mereka dimintain demonya, harus meeting dulu. Oh, oke. Tapi bisa lah kita coba mungkin. Atau kita lihat provider yang dari luar negeri gitu yang entah berantah gitu mungkin. Oke Kak, bisa. Harusnya kan sama aja kan WhatsApp di sini sama di sana. Should be.
Oke, aku masukin sini. Oke, research mode. Jadi kita tetap akan research mungkin bulan ini ya, mungkin mulai dari minggu depan kali ya. How long do you think we need time for research? Who would be the suitable person, Kak, for doing this kind of research? Karena kan harus tahu juga apa namanya compatibility buat di-apply ke di-implement ke sistem kita. Nanti aja mungkin di campaign aja di ininya dibahasnya. Kita kan belum tahu. I see. Ya termasuk sama nggak harus orang PD juga, bisa aja yang lain gitu. Bisa aja dari HR nanti research-nya itu bisa atau nggak dipakai gitu. Oke. Oke, extra service. Wait, ini ke Vidi sebenarnya. Kita seberapa besar bisnis kita di extra service kayak driver, chef, segala macam? Apakah noticeable atau enggak? Nah itu Kak, jadi ada satu hal yang mungkin ini miss dari operasional kayak beberapa waktu kemarin tuh. Kayak agak gak ada visibility untuk charge extra service yang revenue masuk ke BV. Ya, jadi kalau misalnya driver itu 200.000 sehari atau 300.000, nah itu gak tahu, kan harusnya persenannya itu ditagihkan sama BV, tapi itu gak tahu ketagih atau enggak. Tapi kita provide sih. Untuk itu sendiri, kalau dalam seminggu mungkin pasti ada gitu loh. Dalam seminggu ada gitu yang transportation terutama. Kalau dalam waktu yang dekat ini akan lebih aktif lagi sih, karena kan sebagai transformation campaign ya, untuk transformation campaign ini akan digunakan. Oke. Gimana kalau kita gas saja campaign ini, extra service. Basically it could be our fun project actually. Gimana caranya kita build satu platform untuk si provider dan kita konekin ke guest gitu. Tapi kita memfasilitasi itu, misalnya kayak payment-nya lah segala macam gitu. Jadi payment masuk ke kita, nanti si driver akan kita reroute lagi payment-nya. Atau mungkin di tahap awal mungkin nggak kayak gitu. Mungkin kita cuma provide the platformnya doang. Nanti kita kasih accounting-nya doang biar drivernya ngasih fee-nya mereka ke kita secara manual. Itu juga nggak apa-apa. Nah, tapi nanti bisa kita explore provider kayak lain, kayak misalnya floating breakfast gitu. Kan banyak tuh properti yang bagus, tapi mereka nggak bisa provide floating breakfast. Siapa tahu ada orang yang mau usaha floating breakfast doang, mereka bisa taruh di villa manapun gitu, bisa delivery order gitu misalnya. Terus ada kan macam-macam sekarang servisnya, ada fotografer atau apa gitu kan, atau penghulu gitu. Biasanya ada yang nyari penghulu juga kan untuk nikahan. Kalau orang bule tuh. Nah, I think this is an opportunity for business. Kita bisa two-sided sword, basically kita bisa ngasih experience ke tamunya, sama kita dapat bisnis juga gitu. Yep, agreed. Kalau dari sistem yang ada sekarang, menurutku itu lebih ke simplicity-nya sih yang perlu di-enhance. Kayak sekarang tuh masih agak sedikit lebih complicated. Kayak mungkin lebih mirip guest persona, essence, dan bisa dicek aja sih dari satu guest ini dia pakai service-nya apa aja, atau udah ditanyain atau belum. Jadi inspection tool juga. Gimana cara kita bisa bikinnya toolnya lebih simple aja sih. Sebenarnya udah ada kan kalau di webnya, tapi maksudnya untuk ini ya, untuk si providernya ya, Fit, atau gimana? Untuk kita ngesetnya juga kan, kalau misalnya kayak belum ada listnya usernya, kan itu kayak jadi kosong.
Bisa nggak kayak lebih simpel aja gitu bikinnya? Kalau kita bisa cari di mana aja, atau mungkin kita bisa bikin listnya orang si provider ini nggak harus jadi user di Bigger atau gimana gitu. Karena kayak agak berat juga kalau misalnya mereka itu jadi harus user di Bigger juga, itu agak demanding. Nggak semudah itu buat mereka jadi user Bigger. Oke. Untuk MVP sebenarnya bisa kita lakuin kayak gitu, kayak contohnya misalnya kita pakai Slack aja gitu kan, pretty simple for them. Mereka cuma butuh notifikasi kan sebenarnya kalau in the early stage, notifikasi kalau ada yang order, dan mereka bisa manage listnya itu sendirilah buat mereka gitu. Terus apa namanya, confirmation, mereka bisa confirm nggak ke si tamunya, jadi biar kita nggak manage sama sekali, tamunya order, si providernya confirm, terus sudah deh terjadi gitu komunikasinya antar mereka tanpa lewat kita, tapi recordnya ada di kita gitu. Kita bisa punya datanya, dan ada data harganya juga di situ kan, jadi kita basically punya apa namanya, punya recordnya yang lengkap. I think this is something that we can work on ya. It's aligned, then we should add more effort to this ya. Oke, for justru kemarin aku sarannya balik, aku bilang kayak oke, dilakuin dulu aja extra service-nya, baru nanti kita minta PD buat bikinin inspection tool-nya di Bigger. Tapi kalau misalnya mau sekalian dilakuin juga nggak apa-apa. Oke. Mereka kira-kira mulai kapan? Ini kalau nggak salah documentation-nya baru selesai nggak sih? Belum coba di-execute. Yang sekarang baru execute itu ya belum tahu, nanti mungkin kita bisa confirm di squad discussion, squad scrum. Oke. Karena kita belum ada project apa-apa lagi selain yang Bivigo ya. Bivigo kan isolated. Bisa nggak Nadia kita bikin mulai meetingnya minggu ini? Oh, buat extra service ya, Kak? Yap. Kita kan. ya connect sama si transformation ya berarti ya. Bisa. Get service. Dan kalau menurutku kalau kita mau develop itu 2 minggu, 3 minggu juga ya. Sekitaran segitu. Probably let's do it 3 weeks probably. And it's pretty high apa namanya? Priority juga. Terus accounting journal kita yakin ya mau lanjut ya? Yeah, perhaps I want to ask Chris' opinion sih regarding this. Gimana maksudnya? Hi Chris. Tes. Can you guys hear my voice? Yep, masuk. Okay. From my side, kalau untuk di continue, there's no problem sih. Paling cuman perlu make sure the correct flow with the client, which is Bella kan, and reconfirming the right flow and what it's needed doang sih. Because sometimes there are several unique cases. For example, down payment kayak gitu. Ini di accountingnya harus disimpannya seperti apa, seperti itu. So. Okay. I think this is ini yang tadi kita bahas itu kan ya, Vin ya. Kita belum punya apa namanya? Cash base. Ya, cash base report ya. Sebenarnya yang aku bingung tuh ya, kayak kemarin aku juga bilang di finance scrum tuh, tujuan ini kan sebenarnya clear financial statement buat partner juga dan buat kita. Kalau untuk yang cash base itu untuk
profit and loss account itu mau yang cash base itu bedanya sama accrual itu apa ya? Accrual kan secara teori aja, tapi kita nggak tahu uangnya beneran atau enggak gitu, ada atau enggak. Kita belum confirm. Jadi cash base itu untuk mengkonfirmasi. Misalnya bulan Desember kita udah tahu revenue-nya berapa, expenses-nya berapa, spending-nya berapa gitu kan. Yap. Tapi kita nggak tahu uangnya beneran segitu atau enggak. Masuk atau Karena enggak ada gitu yang soalnya di Airbnb itu kadang-kadang ada yang stuck gitu kan payment-nya. Terus ada yang harusnya di refund tapi kita belum kasih refund, atau harusnya dikirim ke partner tapi kita belum kirim ke partner, kayak gitu. I see. Ya, dan penting sih kalau untuk yang visibility ini. Basically kalau accrual itu lebih gampang untuk kita set kayak goals, set report yang cepat gitu kan. Tapi kalau yang cash base itu pasti lebih lama, minimal sebulan telat deh gitu kan. Baru deh kita tahu kita healthy atau enggak gitu. Oke. Tapi ya ini udah agak lama ya prosesnya maksudnya ada isu lebih ke transfer idenya ya kayaknya karena kan ini teoritis banget. Kira-kira bisa diselesaikan kapan ya? Ini sebenarnya tergantung sama kliennya nggak sih? Tergantung sama Bella itu. Bella ada kontak Tambahan lagi apa lagi? Ya, ada Iya. kurang apa lagi, Chris? Kalau untuk yang terakhir yang payout itu memang kayak cases kayak yang itu sih yang tadi aku bilang down payment, karena kan initial idenya kalau misalnya guest journey kita update ke guest check-in, ya kan itu guest journey keempat, maka kita bakal langsung kirim logs accounting-nya kan. Kita bakal pertama simpan logs-nya berupa yang label guest check-in, kemudian juga payout to partner juga. Nah, payout to partner itu friction kemarin itu karena data percentage, data itu property contract-nya kan belum complete, but Nadia kemarin udah guide and most of them are completed. Nah, itu kalau untuk cases biasa, cases yang smooth itu it's okay. Tapi kalau misalnya untuk kayak misalnya cases down payment, berarti kan sebenarnya ada sebelum guest check-in itu ada duit ngalir duluan kan masuk ke BV or something gitu. Nah, workflow seperti itu yang perlu yang Bella minta mau sekalian diberesin gitu. Okay. Technical issue is fine. Tapi kalau dari ininya dari goalnya sejauh ini, si Bella sama tim finance itu pengen ngelanjutin ini atau enggak? Ada flow-nya atau enggak? Maybe tuh Nadia? Oh ya, actually untuk ini ekspektasi dari kliennya tuh masih tetap ada sih Kak. Masih lumayan priority juga dari mereka. Dan actually I'm planning to meet Bella with Chris juga tomorrow sih to discuss about masalah payout dan payment gitu. Okay. So let's put this on the lower priority ya, sampai kita ada update dari Bella ya. And we still not sure when we are going to finish this. Tapi ideally kita risetnya bulan Maret apa Februari? Maret ya? Maret awal itu udah riset. Okay, let's say targeted. Jadi Februari akhir itu selesai. Yeah, okay. Let's say targeted for February. This is the next one, involvement in suggesting operational tools. This is the tadi ya feedbacknya Vidi ke Nadia itu ya. So for ikutin di meeting and we try to suggest like short term solution yang bisa dipakai dulu gitu. I think this is kind of the big goal. This is pretty important, and we will not be able to say that it's achieved or not sampai benar-benar, karena ini kan kayak practice gitu kan. Have we done this practice or not?
Tapi coba kita kasih itu aja, kita kasih due date, and we will check again, let's say maybe di awal bulan Februari ya, pas apa namanya, pas kita peer to peer lagi itu, and then start from today. Okay, accounting journal. This is one. Okay, this is the next one. Simplifying user experience for tools that being used by end user, like the collab atau uploading CSV atau Google Form atau Redash for viewing data. This could be moved to bigger with a simple page with a table atau form kita bikin di bigger juga, atau like creating contracts kayak yang untuk guest contract itu. I think we can work on some projects like that. The impact would be higher adoption rate for our designated tool kayak bigger. Jadi semua orang akan aksesnya bigger aja gitu, jadi satu gitu. I think, what do you guys think about this? Fix di bigger ya Kak berarti? Bisa sih, ya nggak masalah sih bigger sih. Walaupun back-end nanti dimanapun kan, bisa aja. Iya, back-end-nya dimanapun. Kalau misalnya contoh kayak collab kan bisa sih, nanti kita kayak ada project yang kayak, kita kan udah ada file-filenya tuh di collab tuh. Nanti bisa kayak, oh ini udah selesai di-migrate, kita hapus. Di sini selesai di-migrate, kita hapus. Nanti kan itu udah Python kan, mungkin aja bisa kayak back-end-nya Flash, tapi manggil type data gitu. Bigger ya. Right. Nah, karena intinya kayak collab itu kan the user can see everything, right? Kayak code-nya gitu. Nanti mereka salah delete 1 koma doang gitu, and then everything fails, and then prone to errors basically. I think we can make it easier. And I'm thinking about this kayak Redash. Is Redash up to our expectation right now, Fit? Atau kita butuh another solution for visualization? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak gitu sih Kak. Kalau misalnya dari leadersnya kayak enggak, cuma kalau dari operationals cukup gitu. Okay, so kalau kayak dari data scientist-nya kayak kalau at least dari data science-nya kayak cukup lebih mudah digunakan dan lebih akurat ya sih. Itu kan dulu consideration-nya. I see. Okay, so basically goal kita untuk democratize data itu achieve ya. Cuman tool-nya untuk leaders-nya itu ini ya. Karena agak berantakan ya. Walaupun udah coba dibersihin beberapa kali, tetap berantakan. Gimana kalau kita simplify juga? Ini kan masalah user experience juga sebenarnya. Gimana kalau kita create better dashboard kita sendiri gitu. Redash kan basically kita bisa pakai untuk back-end-nya. Kita call API-nya, kita display di suatu tempat yang lain. Ini di bigger lagi misalnya gitu. Di bigger kita pakai custom library untuk custom visualization. Dan aku paham kenapa Tableau itu lebih enak dilihat dulu karena itu fix gitu. Satu visualisasi buat dilihat doang, tiap minggu bakalan sama terus formatnya, detailnya sama terus, cuman datanya aja yang berubah. Nah, mungkin kalau kita punya semacam kayak gitu, itu akan lebih gampang juga buat leaders inspect gitu. Ini kan inspection tool kan. Yap. Bisa sih gitu. Oke, cool. Kita kayaknya ada beberapa project yang kayak gitu ya, Nat ya? Yang future project yang semacam kayak gitu deh, tipe-tipenya. Yep, banyak Kak. Okay. Let's target this for long term, probably Maret 2022 ya. Mungkin kita bisa mulai ngerjain ini mungkin pertengahan Februari. Projectnya sih bisa mulai dari sekarang, tapi kita bisa targetin untuk the user interface thing, user experience thing untuk finish by March. Terutama ada Rizky, kita bisa
suruh dia buat analyze ini masing-masing tool yang dipakai sama usernya bisa lebih gampang ya gitu. Oke, refactoring ini sebenarnya intern project ya, yang tadi aku jelasin itu. Oh, what do you guys think about this project, about the refactoring? To Chris dulu mungkin. Tes. Kalau dari aku, oke aja sih Kak. And actually like introduction to the code as well when they are entering BV kan. Jadi this is such a good one as well. Paling, is it only for front end Kak? Ya, mostly the error itu adanya di front end soalnya. Oh, oke. Terutama yang berhubungan sama user ya. Sebenarnya di back end juga ada yang crash juga, cuman usernya nggak ngerasa aja. From my side so far so good sih. But ini bisa langsung kita terapin for the next batch nggak? In a way. Yep, kita tinggal nyari projectnya aja. So this is the big goal. Let's say I'm going to rate it maybe 4 for coffee. Anyone object? All good from my side. Oke. 4 ya berarti high juga ya kayak. I Yep. expect it to be 3 or 2 actually. Oke. Jadi yang aku pikiran gini, ini projectnya untuk intern gitu, high priority for the interns. Selama ini kita kalau punya intern itu they contribute to bugs, right? Usually, right? Mereka maksudnya menambah bugs-nya gitu, ya kan? Kalau kita lihat kita lagi fixing problem, ini ada bug karena ini dikerjain sama intern kemarin gitu, tanpa close inspection gitu. Nah, I think it would be good for them to work on better implementation of existing feature. Jadi ya refactoring basically, right? Kayak misalnya ada di listku itu benerin page property gitu kan, property page di Bigger. It's messy. Jadi pertama kali kita ngeload the page, it's fetching unlimited number of data gitu kan. Jadinya lelet. Datanya belum ke populate. So things like that. Gimana caranya kita bikin solusi yang long term yang bakalan solve all kind of problems related to fetching data and populating a table and filtering, pagination, and solve that forever gitu. Jadi itu akan lebih bermakna buat si intern itu, karena mereka benar-benar belajar soal itu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, kalau kita cuma assign mereka untuk fix a bug, mereka fokusnya cuman ya bug ini selesai terus udah gitu. Itu doang gitu. Maksudnya nggak ada yang why it becomes a bug and then why we should fix it this way or that way, itu nggak pernah kepikiran sampai ke situ kan. Kita apalagi orangnya terbatas gitu kan, yang review code-nya juga nggak bisa in depth gitu. Jadi I think we need to emphasize more on the solution, itu daripada finish or not gitu doang. Oke, noted dan Kak. Berarti our work is going to listing which part of the front end Bigger need to be improved, right? For example, tadi Kak, dari property page and so on. Nanti kita assign one by one to the interns. Yap. Dan ini bisa start dari desainnya. Misalnya nanti kan kita ada Rizky. Kita bisa minta dia untuk bikin the component, bikin apa sih Nat itu namanya yang kamu bikin itu. Jadi satu blok gitu loh yang ya desain sistemnya Kak. Ya, kalau di Figma itu ketika kita mau bikin satu page, kita nggak perlu bikin page-nya dari scratch, tapi copy paste dari
komponen yang udah Ya. ada gitu. Actually we have it sih, sebenarnya kita udah punya untuk desain sistem, khususnya Bigger, udah ada sih, jadi tinggal kayak reuse aja. Okay. Let's implement that into a code ya. Okay, this is actually for us ya. Ini for PD actually ya. Ini nunggu ada intern, so should be February probably. And Kak, I'm actually curious, kalau misalnya kayak gini, berarti kan kita akan ada beberapa several project nih ya, tentang let's say fixing the front end gitu. Itu akan di-handle again with the PO atau kayak let's say Chris as a mentor gitu. Good question. What is the best way? I think it's better with the developer itself, kayak mentornya kan, kalau dari pandangan aku ya. Karena ini kan more on the technical side kan, instead of kliennya juga kita SPD, right? Okay, I think okay. Lesson from the previous mistake. Kita nge-refactor backend itu, kita nge-refactornya langsung gede gitu kan. Jadi kita ketika nge-review langsung banyak gitu kan. Jadi agak-agak malas juga kan. Nah, kalau di sini nanti kita istilahnya sebagai klien, misalnya Chris sebagai klien, si intern itu ngasih tahu code yang lama strukturnya kayak gini, yang baru kayak gini, tapi dalam scope yang kecil gitu, dalam bite-sized komponen gitu kan. Jadi kita merasa, okay, this is good, and then let's use it. Terus the next one, reusing the one that we have just created previously kayak gitu. Jadi lebih ke gimana ya, basically it's incremental, tapi how do you call it? It's basically incremental improvement gitu. Kayak contohnya misal kita mau adopt TypeScript gitu misalnya, kan satu file, dua file dulu. Terus habis itu kalau oke, baru kita lanjut lagi kayak gitu. So probably we will not expect the intern to work on the other project ya, Nat. Iya, I think so. Wah, kalau gitu, Kak Bayu, one questions. Kalau misalnya this kind of project, misalnya kita assign as introduction, on your mind, kayak berapa lama sih kira-kira mereka ngerjainnya gitu, Kak? Expectation dari Kak Bayu itu. Seminggu. Kayak ya kita cari project yang sekecil itu gitu, paling kecil banget. Seminggu selesai gitu. Jadi interaksinya cepat. Dan itu satu dalam periode intern mereka cuma satu atau multiple times or how? Enggak, multiple dong. Oke. Jadi related tuh yang tadi itu blog gitu kan. Nah, jadi satu minggu, satu kerjaan, satu blog gitu. Jadi mereka akan kita suruh nulis apa yang salah dengan satu piece code ini, terus harusnya kayak gimana, terus apa yang mereka lakuin, terus hasilnya kayak gimana gitu. Mereka tulis di blog itu. Jadi kamu notice nggak dari kemarin S2 sama Robert? Mereka tuh selalu ngomong kayak gitu. Ini tuh harusnya kayak gini, tapi kenapa dulu kayak gini gitu. Mereka kan punya ide-ide yang bagus, punya best practice kayak gitu. Nah, daripada kita selalu dapat komplain kayak gitu dari mereka, padahal mereka tuh bagus idenya gitu kan. Nah, mending kita implement aja ide mereka. Kalau menurut mereka ada approach yang lebih bagus, ya udah let's implement that gitu. I'll let you implement that to the existing feature to make it better gitu. Oke, noted then Kak, kalau gitu.
Oke. Apalagi yang ada yang punya ide lagi nggak? Apa yang perlu kita lakuin in the next at least 3 or 6 months? Oke, sebenarnya aku baru dapat sih dari siapa namanya Nadifa juga tentang how to get the number of views from inquiry listing di Airbnb gitu. Should we include that in our project? Karena kan kalau nggak salah tuh projectnya pernah kita lakuin. Cuma if I'm not mistaken, the friction was due to the Airbnb's cookies and exploration and something like that gitu kan. Should we continue on that atau gimana? Mungkin Vidi mungkin bisa mau kasih lebih more konteks sih. Kayaknya Vidi juga tahu. Basically views yang kayak dulu kak. Yeah, not reliable kan? Yeah, not reliable. Makanya di stop kan schedule-nya. Sebenarnya Gimana tapi? bisa pakai caramu dulu itu pakai JavaScript di browser. Tapi kita nggak pakai automation. Oke. Kita suruh mereka run sebenarnya. Iya, scraping itu. Scraping, kirim datanya ke database, and then that's it gitu. Masih belum nemu tapi ya, kayak cara nge-refresh cookie-nya ya. Udah, cuman mereka nggak tahu, cuman pinter aja gitu. Aku nge-run refresh credentialnya di lokal, pakai browser bisa, pakai ini nggak bisa. Beberapa akun kayak akun Tendi itu bahkan di browser itu nggak bisa. Aku logout, login, dia akan nanya captcha lagi gitu. Captcha ya. Kayak gitu terus. Nah, karena mereka nggak tahu masing-masing akun beda-beda gitu. So not reliable. Oke, mungkin side project ya kalau itu ya Nat ya. Ya mungkin dimasukin di internal di mana nih? Internal tools atau leaders atau collection ya? Ya bisa internal tools. Oke. Yap, bisa Kak. Okay, that's it then, guys. Thank you for joining this. This is the prioritization. This is what we are going to work on in the next few months in terms of goal sama impact, and then the priority as well. Masalah projectnya apa yang mau dikerjain, nanti kita akan bahas in detail. Bisa di stand up, bisa di chapter meeting yang lain. Okay, see you everyone. Okay, thank you Kak Bayu. Thank you so much. Have a good day. Thank